serta dengan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan serta teman-teman media yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan update penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Saudari Lesti Kejora yang melaporkan Full Live detik-detik penetapan Rizky Bilar sebagai tersangka, naik status dari saksi menjadi tersangka. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Hendra Sulfan. Yuk simak, ini dia Full Live lengkapnya. Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022 adanya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban dengan terlapor adalah atas nama Muhammad Rizky. Kemudian setelah mendapat laporan, tentunya penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian juga terkait dengan KDRT tentunya kita memerlukan keterangan hasil visum yang mana ini memerlukan tempo waktu pada saat itu. Kemudian sejalan bergulirnya waktu, kemudian penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi hingga malam hari ini, termasuk dengan saudara Muhammad Rizky, sudah ada 6 orang saksi yang kita periksa. Kemudian sedianya memang pemeriksaan saudara Muhammad Rizky ini yang hari ini sudah dilakukan mulai jam 11 siang tadi hingga saat ini, sedianya adalah besok kita lakukan. Itu berdasarkan surat panggilan yang kita layangkan kepada yang bersangkutan atas permintaan yang bersangkutan juga, yang semestinya minggu lalu tanggal 6 Oktober itu kita periksa, tetapi minta diundur 1 minggu, yaitu menjadi tanggal 13 Oktober tahun 2022, yaitu besok. Tetapi permintaan dari yang bersangkutan melalui konsultannya minta dimajukan lebih cepat menjadi hari ini, dan ini juga direspon oleh kepolisian melalui Polres Metro Jakarta Selatan dengan baik. Kita merespon dan juga melakukan pemeriksaan hari ini. Hari ini pemeriksaan dilakukan ya sesuai dengan tahapan yang sudah kita lakukan, mulai dari penyelidikan kasus ini, kemudian menaikkan statusnya menjadi penyidikan. Kemudian hari ini juga kita periksa tadi jam 11 siang saudara Muhammad Rizky sebagai saksi. Kemudian sejalan dengan perjalannya pemeriksaan dan juga terkait dengan hasil pemeriksaan sebelumnya terhadap saksi-saksi yang lain, termasuk juga keterangan saksi korban dan juga tentunya hasil visum yang mendukung adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor, maka malam hari ini bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan yang berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1, yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti lain pendukung termasuk visum, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti lain itu sudah bisa menetapkan
terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti, sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka. Kemudian rencana tindak lanjut dari penyidik adalah malam hari ini juga ya akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka. Ya, sementara rehat sejenak karena kita berikan ruang waktu untuk beristirahat, tetapi kita sudah menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, yang bersangkutan juga sudah mengetahuinya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan malam hari ini. Kemudian setelah itu nanti penyidik yang akan menentukan, nanti akan disampaikan oleh Pak Kapolres atau Kasihumas Polres, apakah malam hari ini ditahan atau bagaimana ya. Nanti kita update lebih lanjut. Demikian rekan-rekan ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepolisian dalam hari ini bekerja berdasarkan fakta hukum. Kemudian kita mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Sampai dengan hari ini pun kita memanggil yang bersangkutan, kita periksa. Ini juga kita mengedepankan bagaimana adanya equality before the law, persamaan semua orang depan hukum. Hak yang bersangkutan untuk menyampaikan alasan-alasan yang menguatkan perbuatan yang dilakukan itu kita menampung dalam BAP, tetapi tentunya keterangan daripada tersangka bisa terabaikan manakala penyidik memiliki alat bukti pendukung yang lain yang memang menyatakan adanya perbuatan pidana itu. Jadi sekali lagi tentunya kita prihatin terhadap kasus ini ya. Kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan oleh orang terdekat di dalam keluarga yang semestinya menyayanginya begitu ya, dan melindunginya, bukan malah sebaliknya ya. Tentunya dalam hal ini penyidik akan bekerja secara profesional ya, kemudian mengedepankan keadilan bagi semua pihak, terutama bagi korban, dan juga kita bekerja berdasarkan fakta hukum. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah langsung ditahan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka? Kan ini dilanjut Pak Kabin, kan saksi diperiksa sebagai saksi dan dilanjutkan diperiksa sebagai tersangka. Apakah akan langsung dilakukan penahanan setelah itu atau seperti apa? Soalnya kan hukumannya di atas 5 tahun Pak Kabin. Iya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa malam hari ini juga akan diperiksa yang bersangkutan sebagai tersangka. Nanti dalam pemeriksaan ini hasil periksa akan ditentukan apakah ditahan atau tidak malam hari ini. Ya tentunya penyidik memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri itu yang belum bisa disampaikan karena kan pemeriksaannya belum dilakukan ya. Tetapi yang bersangkutan sudah mengetahui sebagai tersangka ditetapkan malam hari ini. Ya demikian ya. Pak, pemeriksaannya jam berapa malam ini? Ya mungkin sebentar lagi, sementara dikasih waktu untuk istirahat ya, istirahat, makan dan sebagainya ya. Video yang beredar di internet Pak yang dibilang mau melempar gimana Pak? Atau bagaimana Pak? Ya itu kan video yang beredar itu kan teman-teman media yang memuat begitu ya. Saya sudah menyampaikan pembenaran bahwa video itu memang betul dimiliki oleh penyidik juga. Video itu berasal dari korban yang melalui kuasa hukumnya yang menyampaikan kepada penyidik sebagai salah satu bukti pendukung bahwa KDRT yang dialami oleh saudari Lesti Kejora ini bukan pertama kali ya, jadi sudah lebih dari 1 kali. Itu salah satu pendukungnya saja gitu ya, tetapi kita fokus kepada laporan polisi yang kita terima pada tanggal 28 September yang memang unsur pidananya terpenuhi sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Cukup ya? Tidak ada orang tuanya, apakah orang tuanya akan dipanggil sebagai saksi Pak Habib? Karena cukup ya, makasih ya. Dikeluarin dulu Pak, sebentar Pak.
Pak, ADRT-nya dari kapan, Pak? Dari kapan, Pak? Ya udah lama ya. Dari tahun berapa, Pak? Ya, saya nggak bisa sebutkan secara detailnya. Pak Kabit, yang bersangkutan mengakui tidak Pak Kabit perbuatannya Pak Kabit? Pemeriksaan tadi, Pak. Iya. Ada bantahan nggak? Iya, pengakuan yang bersangkutan tidak menjadi patokan bagi kita karena kita sudah memiliki alat bukti pendukung, ya. Alat bukti pendukung yang lain, ya. Tadi saya sampaikan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam perbuatan kekerasan dalam rumah tangga ini dikatakan bahwa keterangan saksi korban, dalam ini saudara Lesti, itu sudah cukup ditambah dengan satu alat bukti pendukung lainnya untuk menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini penyidik telah mengantongi lebih dari 2 alat bukti, yaitu adanya keterangan saksi yang lain yang kita periksa, baik itu dari asisten rumah tangga maupun karyawan Leslar, manajemen, kemudian juga keterangan orang tua dan juga CCTV yang ada, ya. Inilah yang menguatkan penetapan tersangka yang bersangkutan pada malam ini. Artinya bantahan ada, Pak, saat pemeriksaan? Ya, yang bersangkutan tentunya pada saat ditanyakan membanting, ya mungkin versinya dia tidak bantingan begitu kan, tetapi kan hasil visum menyatakan adanya luka-luka, ya, sekitar luka-luka dan sebagainya yang udah pernah saya sampaikan, ada 4 poin itu termasuk di bagian leher juga, itu kan keterangan visum, ya, yang merupakan fakta hukum terpenting dalam KDRT, ya. Pak Kabit, di dalam video tersebut ada orang tua dari Rizky Bilar, apakah itu dia akan dipanggil juga sebagai saksi, Pak Kabit? Tidak mengaku membanting, Pak. Terima kasih Pak Kabit. Terima kasih Bapak. Sini Pak Kabit. Oh, siap, Bang Aril. Pengelapan tanah yang di Jakarta Barat kemarin juga Terus, pengelapan tanah, Bang. Pengelapan tanah, ya, tahun berapa? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Bagaimana sekarang guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah. Ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.